Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Zaini dengan NPM E1I018054 dari Program Studi Ilmu Kelautan Angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Integrated Coastal Management atau lebih dikenal dengan pengelolaan wilayah pesisir terpadu, di mana soalnya yang pertama yaitu permasalahan apa yang terdapat di wilayah pesisir di daerah masing-masing, dan yang kedua yaitu dimensi apa yang cocok untuk mencapai pembangunan di wilayah pesisir masing-masing. Jawaban untuk soal yang pertama yaitu permasalahan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Utara. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa saya ini tinggal di tempat yang jauh dari wilayah pesisir atau pantai. Tempat tinggal saya itu berada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padangjaya, Kabupaten Bengkulu Utara, masih masuk ke Kota Arga Makmur. Sedangkan pantai atau wilayah pesisir itu terdapat di Lais. Jadi jarak tempuh dari tempat tinggal saya menuju wilayah pesisir pantai Lais tersebut jika ditempuh menggunakan kendaraan bermotor itu kurang lebih selama 60 menit atau 1 jam. Namun di sini saya akan tetap menjelaskan permasalahan yang terdapat di wilayah pesisir atau pantai Lais Kabupaten Bengkulu Utara ini. Untuk saat ini, Pantai Lais yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara membentang dari Lais sampai ke Kabupaten Mukomuko. Permasalahan yang ada di Pantai Lais ini menurut saya ada dua, yaitu tentang sampah dan juga tentang pembangunannya. Namun pada kesempatan kali ini hanya diperbolehkan membahas satu masalah saja, karena menurut saya sampah itu merupakan permasalahan yang sangat umum dan telah banyak dibahas oleh banyak orang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah pembangunan infrastruktur serta aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai di Pantai Lais ini. Bisa dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan di samping, merupakan gambar Pantai Lais yang diambil pada waktu siang hari dan juga pada sore atau senja. Masih indah dan asri, bukan? Nah, pembangunan infrastruktur serta prasarana dan prasarana di suatu lokasi pariwisata ataupun tempat wisata merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah wisatawan atau pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam suatu lokasi pariwisata ataupun tempat wisata menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan meningkatkan daya dukung ekowisata di pantai tersebut. Pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana di suatu tempat wisata juga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dalam mengunjungi tempat wisata tersebut. Di wilayah Pantai Lais ini, untuk pembangunan infrastruktur serta aksesibilitasnya yaitu berupa sarana dan prasarananya kurang memadai, bahkan bisa dibilang sangat kurang memadai, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya daya tarik wisatawan dalam mengunjungi Pantai Lais ini. Sebenarnya kondisi Pantai Lais ini masih sangat indah, sejuk dan asri dikarenakan vegetasi yang terdapat di sepanjang Pantai Lais ini masih terjaga. Namun Pantai Lais ini bisa dibilang tidak terkenal atau tidak banyak diminati oleh para wisatawan ataupun pengunjung, sehingga Pantai Lais ini masih tergolong sepi dan sangat sepi. Ketertarikan wisatawan dalam mengunjungi tempat wisata yang dilihat pertama kali adalah aksesibilitas, yaitu sarana dan prasarananya untuk mengunjungi tempat tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu pertimbangan wisatawan dalam mengunjungi tempat wisata tersebut. Karena saya sendiri apabila ingin berkunjung ke suatu tempat wisata, pasti yang pertama kali muncul di dalam pikiran saya itu jalannya bagus nggak sih? Di sana ada kamar mandinya nggak? Ada tempat bilas nggak? Ada tempat ganti baju nggak? Dan lain-lain pertanyaan yang timbul di pikiran. Menangani masalah ini, Bupati Bengkulu Utara, Bapak Insinyur Mian, sudah mengupayakan pembangunan merata di sepanjang wilayah
pesisir pantai Bengkulu Utara atau Pantai Lais ini. Mulai dari jalan raya lintasnya dari Lais menuju ke Kabupaten Mukomuko, kemudian juga jalan masuk menuju Pantai Lais, dan yang lain juga itu masih banyak diusulkan oleh Bapak Insinyur Mian ini. Kemudian selanjutnya alangkah baiknya apabila masyarakat sekitar wilayah Pantai Lais ini mengajukan proposal yang ditujukan untuk kepala desa setempat ataupun langsung kepada Menteri Kepariwisataan demi terciptanya daya dukung ekowisata di Pantai Lais ini. Selain itu diharapkan juga kepada masyarakat agar dapat mengelola tempat Pantai Lais ini dengan seadanya terlebih dahulu, dengan cara meramaikan pantai-pantai Lais ini, berjualan di tempat tersebut. Yang dijual itu berupa hasil nelayan, hasil tangkapan ikan nelayan ataupun jajanan-jajanan yang lainnya, dengan catatan tidak boleh mencemari lingkungan sekitar Pantai Lais tersebut agar tetap terjaga keindahan serta keasriannya. Peran kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu seharusnya itu dapat lebih paham dalam mengelola pantai. Contohnya yaitu dengan membuat pondok-pondok kecil yang menarik, dengan catatan kayu yang digunakan untuk membuat pondok-pondok tersebut bukanlah kayu hasil menebangi vegetasi pantai atau vegetasi yang berada di sekitar pantai. Karena apabila hal tersebut dilakukan bisa juga dapat mengurangi keasrian serta keindahan pantai tersebut. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa vegetasi pantai itu sangat penting. Selain dapat menambah keasrian dan keindahan pantai, vegetasi pantai yang berupa pohon mangrove dan juga cemara itu juga dapat menahan abrasi atau erosi. Selain itu juga dapat menahan atau memecah gelombang saat terjadinya tsunami, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Soal selanjutnya yaitu dimensi apa yang cocok untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir di Pantai Lais ini. Sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu dimensi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dimensi merupakan ukuran berupa panjang, lebar, luas ataupun tinggi. Jadi dimensi yang cocok untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir di Pantai Lais ini berdasarkan permasalahan yang telah saya jabarkan sebelumnya itu adalah dimensi sektoral, di mana telah kita ketahui juga sebelumnya bahwa wilayah pesisir sendiri merupakan wilayah pertemuan atau peralihan antara daratan dan lautan, di mana daratan masih dipengaruhi oleh lautan dan lautan juga masih dipengaruhi oleh daratan. Perencanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mempengaruhi perkembangan dan keadaan kehidupan bangsa di masa datang sehingga sesuai dengan yang dicita-citakan. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ini, sektor yang perlu dibangun adalah sektor kepariwisataan atau sektor pariwisata. Dimensi sektoral atau biasa disebut dengan perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Telah saya sebutkan sebelumnya, sektor yang akan diangkat dalam permasalahan ini adalah sektor di bidang pariwisata atau kepariwisataan. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor.
Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu oleh instansi tertentu di lokasi tertentu juga, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan yang lain, terutama bertumpu pada lokasi kegiatan. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.